Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Akhirnya biang keladi kisruh antrian panjang pembelian gas 3 kilogram atau gas melon mulai terungkap. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa larangan pengeceran menjual gas eceran 3 kilogram itu bukan kebijakan dari Presiden Prabowo, melainkan inisiatif dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Nah, clear ya sekarang ya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan Presiden Prabowo Subianto itu sudah menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan gas LPG 3 kilogram seperti biasa mulai hari ini. Ya, artinya itu perintah harus segera dilaksanakan. Berkaitan dengan instruksi dari Presiden itu, Menteri Bahlil Lahadalia juga sekarang hari ini dia turun ke lapangan dan kemudian menyatakan mereka ini para pengecer itu mereka bisa kembali menjual gas LPG 3 kilogram seperti biasa dan tapi status mereka itu ditingkatkan menjadi pangkalan. Jadi bukan pengecer lagi. Ihwal DPR itu mendapat penjelasan bahwa instruksi untuk melarang atau inisiatif menertibkan harga di pengecer supaya tidak di masyarakat itu bukan dari presiden itu rupanya tadi malam DPR itu Mas Sufmi Dasko menyebutnya begitu ya, bukan kapasitas dia sebagai pribadi berarti ya. DPR itu berkomunikasi dengan presiden dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Itu Dasko memberikan keterangannya hari ini Selasa tanggal 4 Februari 2025. Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub, maksudnya ini sub pangkalan daripada pangkal bahasanya dari sub pangkal ya itu maksudnya dijadikan sub pangkalan gitulah tepatnya ya. Soal aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga LPG subsidi supaya tidak mahal di masyarakat. Dengan demikian para pengecer akan diatur mengenai harga jual gas LPG 3 kilogramnya supaya tidak melonjak harganya. Tetapi sambil parsial dilakukan, para pengecer akan diminta Presiden tadi agar per hari ini pengecer bisa berjualan kembali dan kemudian aturannya diselaraskan. Jadi ini prosesnya sambil berjalan gitu, tidak semata-mata kemudian ada perubahan aturan dan kemudian dihentikan seperti sekarang yang menimbulkan kekacauan di mana-mana. Selain bahwa menginstruksikan agar para pengecer bisa berjualan kembali hari ini terungkap juga dalam komunikasinya DPR dengan Presiden itu bahwa nggak ada kebijakan dari Presiden untuk melarang pengecer berjualan gas LPG 3 kilogram ini. Nah, ini memang sejak awal kita bertanya-tanya, ini nggak bukan Presiden Prabowo banget ya kebijakan-kebijakan semacam ini ya karena sejak awal kan ketika menyampaikan pengarahan pada sidang paripurna kabinet yang pertama, Pak Prabowo jelas kok menyatakan bahwa Pak Prabowo menginginkan agar APBN itu digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bahkan diminta untuk menghentikan proyek-proyek mercusuar. Jadi kalau kemudian muncul peristiwa semacam ini yang dianggap pemerintah nggak peduli dengan rakyat kecil, ya saya kira kemudian kita patut bertanya sebenarnya dari mana kebijakan itu menghentikan pengecer untuk menjual gas 3 kilogram itu. Rupanya kurang clear, itu bukan dari Pak Prabowo tapi inisiatif dari Bahlil. Mengapa kemudian Bahlil itu ingin menertibkan? Nah kan memang seperti
di dalam konten-konten sebelumnya dibahas bahwa dia ingin agar harga gas LPG itu yang disubsidi oleh pemerintah cukup besar sampai 87 triliun itu tidak jatuh ke tangan yang salah dan kemudian dimainkan oleh pedagang-pedagang di bawah. Tapi kalau soal pengecernya sebenarnya gampang kok dicek ya. Nggak mungkin pengecer itu memainkan harga sampai sangat tinggi gitu. Mereka paling dapatkan untung 2.000-3.000 perak gitu. Karena kalau sampai terlampau tinggi, nah, pertama pasti dia akan diamuk oleh warga. Yang kedua juga ini pasti mereka juga akan mencari di warung sebelah yang harganya lebih murah. Soal ini sebenarnya ya soal ribut-ribut ini sempat ditanyakan juga kepada Bahlil itu pada hari Ahad kemarin ya kepada wartawan. Bahlil mengaku bahwa soal kisruh terkait larangan pengecer menjual LPG 3 kilogram itu katanya tidak dia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Walaupun dia mengakui memang ada, dia menyebutnya ada dinamika di masyarakat akibat pelarangan pengecer berjualan gas LPG bersubsidi. Alasannya Bahlil katanya ya jangan semua hal ke presiden, kata Bahlil ketika ditemui wartawan di Bogor, Jawa Barat hari Ahad kemarin ya tanggal 2 Februari 2025. Karena kata dia kan Pak Presiden itu memiliki banyak menteri yang menjadi pembantunya sehingga jangan sedikit-sedikit hal itu dilaporkan kepada presiden. Soal ini kan benar, tapi kalau kemudian peristiwa seperti kemarin itu yang dikhawatirkan kan itu akan menggerus kredibilitas pemerintahnya Prabowo dan malah yang lebih banyak yang mengkhawatirkan ini seolah-olah Bahlil itu mensabot program-program populis yang telah dijalankan oleh Pak Prabowo. Semuanya berantakan program-programnya itu karena kalau Pak Prabowo mengklaim bahwa lewat makan siang gratis dia itu lebih berpihak kepada rakyat dan kemudian kalau kemudian sekarang menyediakan perumahan itu juga berpihak pada rakyat, tapi faktanya ternyata dia menyengsarakan rakyat. Nah, ternyata kemudian hal itu juga dibenarkan oleh Bahlil karena dalam dia kunjungan sidaknya ke pasar gitu dia memberikan penjelasan kepada wartawan bahwa memang dia sudah diinstruksikan oleh presiden untuk mengembalikan agar para pengecer itu bisa menjual LPG 3 kilogram lagi. Kami melakukan evaluasi sampai dengan tengah malam, rapat koordinasi dengan Pertamina, teman-teman dari aparat TNI, teman-teman Polri, itu atas kajian mendalam dari apa yang dilakukan penerapan aturan dari SDM dan Pertamina. Pertama tujuannya ini adalah untuk melakukan penataan terhadap proses penjualan LPG. Kenapa? Saya jujur mengatakan subsidi LPG kita ini 1 tahun 87 triliun. Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp5.000. Artinya satu tabung itu harusnya cuma 15.000. Karena subsidi negara per tabung itu 36.000. Laporan yang masuk bahwa ada LPG 3 kg yang dijual di tingkat masyarakat sampai dengan 25.000. Artinya kalau 25.000 kan berarti subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Pertamina itu menyuplai itu dari Pertamina langsung ke agen pangkalan. Ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa. Tadi di sini kan 16.000, berarti kan naik 1.000. Kalau dari pangkalan ke pengencer, pengencer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri. Itulah lahirlah aturan ini untuk pengencer. Sementara kita waktu kemarin aturannya kita batasi belinya di pangkalan supaya tepat sasaran. Tapi apakah pengencer ini kemudian kita tidak libatkan? Kita libatkan. Kenapa? Karena mereka ini pada garda terdepan yang menghubungkan antara pangkalan dan masyarakat. Nah, sekarang kita rubah aturannya atas perintah Bapak Presiden. Saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier ya. Supplier yang ada kita fungsikan mereka per hari ini
mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga bisa menjadi UMKM. Kalau sekarang ini clear ya, Bahlil hanya menyebut nama Presiden Prabowo, karena sebelumnya kan dia menyebut membawa-bawa nama Wapres ya. Sudah dapat instruksi dari Wapres dan juga Presiden, begitu Bahlil menyebutnya. Memang soal ini sebelumnya ketika dalam rapat kerja di DPR juga sempat dipersoalkan oleh seorang anggota DPR RI dari Partai Gerindra di fraksi di Komisi 12, karena anggota DPR ini melihat bahwa ini kesannya kok Bahlil melakukan subordinasi. Alasannya karena sebenarnya kan soal penyaluran gas LPG 3 kg ini yang melakukan adalah Pertamina. Dan sekarang ini yang menjadi dirut dari Pertamina itu adalah kader Gerindra Simon Aloysius Mantiri. Ya, artinya selain Kementerian ESDM itu Pertamina juga akan ikut disalahkan. Padahal katanya sebenarnya Pertamina itu tinggal menjalankan saja perintah-perintah atau instruksi dari ESDM. Izin Ketua. Ya, silakan. Jadi ini terjadi subordinasi antara Kementerian SDM kan. Jadi saya pikir setiap Kementerian SDM juga harus dalam mengeluarkan kebijakan berkoordinasi juga dong dengan eksekutornya yaitu Pertamina. Pertamina kan penugasan. Ini anggaran subsidi ini melekat di SDM. Jadi ada hal-hal semacam ini. Jadi kasihan juga ntar Pertaminanya yang salah. Seolah-olah Pertamina yang merusak rantai pasok terhadap masyarakat. Jadi ini tolong Pak Menteri, bukan karena Pak Simon separtai dengan saya, tapi saya harus bela juga. Jangan juga kebijakan Menteri SDM tanpa koordinasi diberitahukan, sama kayak tadi kan. Ternyata Pertamina membantah kan. Terkait juga pengecer juga. Yang digebukin Pertamina kan. Di lapangan seolah-olah Pertamina yang salah kan. Ketika ada kelangkaan, padahal ininya apa, LPG-nya ada gitu loh. Jadi saya pikir ke depan ini Dirjen Migas baru, tolonglah regulator dan eksekutor itu saling berkoordinasi gitu loh. Jangan jalan masing-masing. Itulah butuhnya kita koordinasi antar sesama itu. Jadi clear sekarang ya, hari ini udah mulai boleh berjualan lagi, tapi tinggal kita menunggu apakah supply-nya bisa cepat dilaksanakan. Tapi saya kira ini memang harus cepat dilaksanakan karena sudah menimbulkan kekhawatiran ini bakal terjadi konflik, bahkan konflik-konflik sosial bisa terjadi ini akibat ketelangkaan dari LPG 3 kg di pasaran yang katanya bukan langka tapi hanya diatur saja. Tapi realitasnya kan memang sekarang ini gas LPG-nya sudah langka. Nah, kedua saya kira memang mesti hati-hati ini bertahap kalau mau mengubahnya. Kalau memang betul niatnya seperti dikatakan Bahlil itu untuk mencegah terjadinya kebocoran atau penyelewengan di lapangan, ini nggak bisa juga dilaksanakan mendadak sontak seperti ini, seperti kayak orang menarik rem darurat. Apalagi kan ini bulan depan itu sudah akan kita memasuki bulan Ramadan. Kebutuhan akan LPG itu lebih krusial lagi dan bisa jadi sangat sensitif. Jadi kalau toh misalnya katakanlah nanti sampai bulan Ramadan ini skema kebijakannya masih belum cukup teruji, ya seharusnya jangan dilakukan. Karena kalau tidak, lagi-lagi nanti akan terjadi seperti ini. Ada kebijakan menteri yang dibatalkan presiden, sekaligus walaupun ini kemudian orang menyalahkan Bahlil, tapi juga menunjukkan betapa pemerintahan ini koordinasinya tidak berjalan dengan baik. Jadi ibu-ibu, bapak sekarang tinggal coba balik lagi, apakah sudah ada pengecer jualan LPG yang kemarin belum kebagian membeli LPG-nya. Nah kalau belum ada, itu bisa diviralkan lagi ya. Dengan diviralkan lagi, biar laporannya segera masuk ke presiden. Sekarang ini nggak bisa, pembantu-pembantu presidennya asal
memberikan laporan ABS saja gitu. Kecuali kalau presidennya memang senang asal laporan Bapak senang. Karena walaupun katakanlah presidennya itu senang dengan laporan ABS, asal Bapak senang, tapi kecerewetan para netizen itu tidak mungkin membuat laporan-laporan